Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj yang diadakan oleh Unit Turas dan Tahfidz Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun susunan, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua. Acara kita pada malam hari ini yaitu peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pertama yaitu pembukaan oleh MC. Kemudian yang kedua, hikmah Isra Miraj yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rauf MHI. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Kemudian acara terakhir adalah penutup. Baik, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rauf MHI. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan dengan hormat kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengarkan jelas nggih? Sakit Ustaz. Suara Mas-mas ngaji masuk enggak? Enggak. Kalau sekarang okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin.
Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak dosen, Ibu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus di sini adalah Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah, para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah, dan terutama di sini ya teman-teman penggiat khodimin khodimat ya di unit Turas dan Tahfidz ini, yang semoga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya, diberikan terutama keimanan yang luar biasa, kesempatan sehingga kita semuanya dapat bergabung di majelis Zoomiyah ini, sehingga kita bisa turut serta memberikan informasi-informasi, sedikit ilmu dari apa yang kemudian nanti yang kita baca di sini, kita dengarkan di sini, sehingga dengan ilmu tersebut kemudian kita semakin dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan, terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas beliaulah kita kemudian semuanya merasakan kenikmatan ini, kenikmatan demi kenikmatan. Karena beliaulah kemudian kita menikmati, merasakan nikmatnya Al-Quran. Setiap ayat demi ayat yang kita baca itu tak lain adalah karena diantaranya adalah adanya beliau. Maka jangan pernah terputus kemudian kita membaca sholawat kepada beliau, terutama teman-teman di sini adalah penggiat tahfidz, penggiat Al-Quran. Bahkan kalianlah yang kemudian sesungguhnya di gerbong utama yang paling banyak membaca Al-Quran, karena kalianlah yang kemudian mewarisi dari warisan yang utama, yaitu Al-Quran. Nah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya dipertemukan di malam hari ini, di mana semua umat muslim merayakan ya, semua umat muslim kemudian mengulas kembali bagaimana perjalanan hadratul Rasul Muhammad SAW ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun nanti yang kemudian kita dapatkan di sini oleh Allah dijadikan sesuatu yang barokah, manfaat di dunia wa dunya. Teman-teman dan Bapak Ibu yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bagaimana kemudian sejarah Rasulullah SAW, yang mana ketika memperbincangkan sejarah Rasul itu kemudian selalu dibagi dengan dua fase. Fase yang pertama adalah fase Makkah, dan fase yang kedua adalah fase Madinah. Semua sejarawan selalu membaginya dengan seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri ketika membicarakan fase Makkah, di situ kemudian juga ada dua periode, dua masa. Masa di mana hadratul Rasul Muhammad SAW itu berdakwah secara sirriyah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelah itu di mana beliau berdakwah secara terang-terangan. Itu kemudian oleh sejarawan dengan tegas dijelaskan bahwasanya ada dua bagian itu di dalam sirah Nabawiyah, yang terutama di dalam dakwah sirriyahnya Nabi. Nah, membicarakan dakwah sirriyahnya Nabi, beliau di sini kemudian
berdakwah kepada orang-orang yang kemudian sekiranya mampu dan dapat menerima ajarannya Nabi. Menerima ajakan risalah yang kemudian disampaikan Allah ya kepada Nabi, yang kemudian Nabi mendapatkan 4 orang pertama, yang kemudian 4 orang pertama itulah yang kemudian dinamakan. Di antaranya di sana ada Khadijah binti Khuwailid, yaitu wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua kemudian ada Ali bin Abi Thalib, golongan anak-anak yang pertama masuk Islam. Ada Zaid bin Harithah, yang di sana kemudian sahaya yang pertama kali masuk Islam. Ada kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lelaki dewasa pertama, ya, yang di sana kemudian beliau juga lelaki yang merdeka yang pertama masuk Islam. Nah, melalui 4 orang ini kemudian Nabi berdakwah pertama. Nah, di dakwah Syria itu pula sesungguhnya Nabi juga kemudian telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Ya, sebelum beliau diisrakan. Ya. Jadi Nabi sudah sholat. Yang mana ada diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. An Aisyah ummul mukminin qalat faradallahu sholata hina faradha raf'ataini fil hadari was safari. Ya. Uqirat sholatus safar ya. Wasita fi sholatil hadar, kata Aisyah. Jadi kata Aisyah, beliau itu di awal kali mewajibkan menyampaikan sholat. Jadi Allah memerintahkan kepada Hadratul Rasul, mewajibkan kepada Hadratul sholat. Awalnya Allah itu mewajibkan 2 rakaat dalam keadaan mukim dan safar. Nah, belakangan kemudian sholat dalam keadaan safar ditetapkan sebagaimana awalnya. Lalu kemudian sholat dalam keadaan mukim itu ditambah menjadi 4 rakaat. Nah, sholatnya Nabi itu sudah ada rukuk dan sujudnya seperti yang disampaikan di dalam riwayatnya Ibnu Ishaq. Nah, di antara karakter dakwah Siriyahnya Nabi, kenapa sholat pada waktu itu sudah disyariatkan? Karena sholat merupakan sumber kekuatan. Ya. Dan wahyu yang terkait dengan sholat, yang pertama turun di antaranya adalah wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyyi wal idhkar. Jadi sholat saat itu baru 2 kali, yaitu pagi dan petang. Baru 2 rakaat tiap sholat. Bahkan di situ di dalam riwayat itu jelaskan juga Jibril itu mengajarkan wudhu kepada Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ kemudian Rasulullah sholat dengan sembunyi-sembunyi. Karena memang ini masih dalam dakwah sirriyah. Nah, apa yang kemudian bisa kita ambil di sini? Hikmahnya, bahwasanya sholat itu sudah diwajibkan walau belum 5 waktu. Mengingat apa? Pentingnya sholat. Mengingat apa? Mengingat pentingnya bagaimana seorang hamba itu menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Nah, ini ketika dakwah sirriyah. Nah, dakwah Siriyah ini kemudian beliau laksanakan dengan luar biasa, dengan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, seperti kemudian Zaid bin Harithah, seperti kemudian Abu Bakar, di mana yang kemudian Abu Bakar ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan kemudian Abu Bakar ini membantu Hadratul Rasul untuk mendakwakan kata sahabat-sahabat yang lain. Terbukti banyak sahabat yang kemudian karena dakwanya Abu Bakar ini memeluk agama Islam, seperti Islamnya Utsman, Islamnya Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, di sini teman-teman semuanya. Nah, dari dakwah Sirriyah ini kemudian Rasulullah menerima wahyu, fasda' bima tu'baru wa a'rid anil musyrikin. Tepat 2 tahun dakwahnya beliau, lalu kemudian menerima wahyu tersebut. Maka secara mau tidak mau Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada keluarganya. Orang-orang Quraisy yang kemudian sejak itu pula kemudian Hadratul Rasul itu mendapatkan perlawanan. Hadratul Rasul itu mendapatkan pertentangan.
tidak disukai. Awalnya menjadi pribadi yang sangat disukai, dicintai oleh masyarakat umum karena perilakunya, karena fisiknya, dan karena yang lain. Tetapi sejak beliau kemudian mendakwahkan, itu kemudian banyak yang tidak menyukai beliau. Banyak kemudian menghujat beliau. Ya, di situ kemudian beliau berdakwah dengan luar biasa sampai di tahun yang ke-10 dakwah beliau. Ya, ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ujian kepada beliau, yaitu diwafatkannya atau dipanggilnya Abu Thalib, paman beliau, paman yang kemudian di dalam setiap perjuangan siap kemudian menjadi pelindung, paman yang kemudian siap membackup setiap langkah-langkah dakwanya Hadratul Rasul, paman yang kemudian setiap dakwah selalu mendampingi Rasul ketika mendapatkan kecaman-kecaman dari kafir Quraisy. Nah, ketika itu kemudian setelah 10 tahun sang paman ini kemudian dipanggil, wafat, ya. Lalu kemudian tidak selang beberapa lama di tahun yang sama, Sayyidah Khadijah, istri beliau satu-satunya, istri tercintanya beliau, yang mana beliau tidak pernah mempoligami, ya, beliau setia. Beliau tidak berpoligami sampai kemudian istri beliau wafat. Ketika berpoligami pun, ketika itu adalah menikahi jandanya para sahabat yang kemudian telah gugur di medan perang, dan sahabat lain yang juga telah gugur di medan perang. Itu adalah pernikahannya. Nah, setelah masa ini, di mana orang yang kemudian memiliki peran yang luar biasa, Abu Thalib dengan giginya membela Hadratul Rasul. Khadijah yang setelah menikah dengan Hadratul Rasul, jiwa dan raganya semuanya dihadirkan, ya, diserahkan kepada Rasul. Tidak hanya itu, semua hartanya diserahkan untuk perjuangannya Rasul, untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan dakwanya Rasul. Itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kemudian beliau sangat-sangat bersedih. Bahkan di tahun itu kemudian dikenal dengan yang namanya Amul Huzn. Tahun di mana di situ adalah tahun kesedihan bagi Hadratul Rasul, bagi umat Islam, di mana pilar yang kemudian memiliki peran yang luar biasa itu kemudian Allah ambil. Di situ kemudian Allah menyiapkan skenario yang lain, yaitu dengan cara menghibur Hadratul Rasul, memperjalankan Hadratul Rasul dengan mengisra mi'rajkan Rasul sesuai dengan ayat yang telah kami baca tadi, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, di sini teman-teman semuanya. Maka di sini Allah sesungguhnya menghadirkan Isra, ya, memperjalankan Nabi, ya. Lalu kemudian memi'rajkan Nabi. Lalu kemudian menghadirkan bagaimana perjalanan di atas sana. Bagaimana kemudian sebelum Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kemudian dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu, ya. Dengan nabi-nabi terdahulu. Ketika di langit dunia, di sana Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Allah Adam, ya. Lalu kemudian di langit kedua, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Itu di langit yang kedua. Di langit yang ketiga beliau dipertemukan dengan Nabi Allah Yusuf, dan di langit keempat beliau dipertemukan dengan Nabi Allah Idris. Lalu kemudian di langit yang kelima beliau oleh Allah dipertemukan dengan Nabi Allah Harun, dan di langit yang keenam beliau dipertemukan dengan Nabi Allah Musa. Sedangkan di langit yang terakhir, di langit yang ketujuh, di mana beliau itu dipertemukan dengan Nabi Allah Ibrahim, yang mana beliau berdasarkan riwayat sedang bersandar di Baitul Ma'mur, ya. Baitul Ma'mur itu adalah masjid yang sejajar dengan Ka'bah yang berada di langit yang ketujuh. Nah,
Di situ kemudian di Baitul Makmur banyak ribuan malaikat ya yang ada di sana yang kemudian keluar tidak kembali lagi. Nah, betapa mulianya Baitul Makmur. Lalu kemudian beliau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kemudian beliau mendapatkan syariat berupa menjalankan sholat 40 waktu. Sholat di mana itu kemudian menjadi media bagi umat beliau untuk menghadap Tuhannya, untuk bertemu langsung dengan Tuhannya, untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Dan ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Hadratul Rasul. Di situ kemudian Hadratul Rasul juga diperjalankan, diperlihatkan bagaimana kemudian isi surga. Apa yang kemudian menyebabkan orang-orang yang kemudian bisa masuk dalam surga. Tidak sampai di situ. Rasulullah kemudian juga diperjalankan bagaimana di dalam neraka. Apa yang kemudian menyebabkan banyak orang masuk di dalam neraka. Di situ kemudian disampaikan oleh Hadratul Rasul. Kepada siapa? Kepada umatnya. Di situ kemudian terekam dengan jelas apa yang disampaikan oleh Hadratul Rasul kepada umatnya. Nah, apa yang kemudian telah kita baca dari pesan-pesan Hadratul Rasul terkait surga dan neraka, itulah atas dasar pengamatan Hadratul Rasul secara langsung. Bahkan kemudian ketika beliau bertanya penyebab-penyebabnya, beliau langsung bertanya kepada malaikat Jibril dan langsung dijawab oleh malaikat Jibril. Nah, setelah itu kemudian beliau turun. Beliau turun ke langit yang ke-7. Dan di situ kemudian bertemu lagi dengan Nabiullah Ibrahim. Apa yang kemudian ditanyakan oleh Nabiullah Ibrahim? Ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang engkau dapatkan di sisi Tuhanmu? Jawaban Hadratul Rasul sangat tugas, padat. Yaitu saya mendapatkan syariat untuk menjalankan sholat 40 waktu. Komentarnya sangat pendek. Nah, kalau gitu berarti kerjakan. Karena di dalam mindset Nabiullah Ibrahim berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah, maka beliau memahami bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti disertai dengan kekuatan untuk menjalankannya. Pasti langsung akan dijalankan. Di dalam kisah Nabiullah Ibrahim ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya, yang kemudian beliau ragu, itu bukan kemudian ragu atas perintahnya Allah. Tidak. Tetapi beliau ragu apakah perintah tersebut datangnya dari Allah atau datangnya dari syaitan. Tetapi ketika sudah mantap bahwasanya itu adalah perintahnya dari Allah, maka Nabiullah Ibrahim langsung mengeksekusi, langsung melaksanakan. Dan kemudian menyampaikan terlebih dahulu juga kepada Nabiullah Ismail. Nah, karena itu adalah perintahnya Allah, maka langsung dilaksanakan. Tanpa berpikir apakah kemudian nanti benar-benar akan terjadi atau bagaimana. Nah, lalu kemudian setelah dikomentari Nabiullah Ibrahim bahwasanya ya laksanakan ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, ajaklah umatmu untuk sholat. Setelah itu kemudian turun ke langit yang ke-6. Giliran di langit yang ke-6 ini beliau kemudian bertemu dengan Nabiullah Musa. Di dalam Al-Quran, Nabiullah Musa ini kemudian diabadikan dengan bahasa Musa taklima. Beliau itu kemudian sering memberikan komentar-komentar atas perintah Allah. Beliau sering kemudian bertanya dan ingin menunjukkan kepada umatnya atas kekuasaannya Allah. Bahkan pernah kemudian umat itu kepada satu tapi kemudian Allah malah mewafatkan umatnya. Apa komentarnya Nabi Musa? Ya Rabb, saya ajak mereka ke sini itu untuk membuktikan bahwa Engkau itu Tuhan kami, kok malah Engkau wafatkan semuanya. Bagaimana kemudian mereka bisa menyaksikan saya?
Itu Nabi Musa. Maka di dalam mindset yang seperti itu, tapi sekali lagi Nabi Musa itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Ya. Bahkan di pesantren juga gitu. Ada yang santri itu sering tanya, sering ngomong, tetapi santri tersebut sangat dicintai oleh kiainya. Ada yang seneng ngomong, sering nanya ke kiai, tetapi malah disenangi oleh kiainya. Tetapi sebaliknya juga ada yang sering ngomong nggak jelas, sering ngelantur, itu tidak disukai. Tetapi kebetulan Nabi Musa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sangat cinta kepada Nabi Allah Musa. Nah, di sini apa komentar yang kemudian diberikan Nabi Musa kepada Hadratul Rasul? Ya Muhammad, apakah mungkin kemudian umatmu mampu menjalankan sholat yang sebanyak itu 40 waktu itu? Umat saya yang kemudian memiliki usia yang lebih panjang, ya, kekuatan yang lebih kuat dibanding umatmu itu belum tentu mampu menjalankan. Di situ kemudian dirayu untuk apa? Untuk meminta, memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya atas dasar apa? Saran dari Nabiullah Musa ini kemudian Hadratul Rasul benar-benar kemudian sowan kembali kepada Allah dan memohon keringanan kepada Allah, dan itu berulang sampai 9 kali sehingga hanya tersisa 5 waktu. Yang itu pun kemudian Nabiullah Musa masih meminta Hadratul Rasul untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah tidak memberikan itu. Tetapi jawaban Allah, ya, di situ Allah mensyariatkan 5 waktu, tapi kemudian apa itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan kisah tadi, bagaimana sholat itu luar biasa. Yang mana di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, ketika membicarakan sholat itu gandengannya itu tidak ada. Dan ketika membicarakan sholat itu tidak bisa independen, berdiri sendiri. Terkait dengan amaliyah yang lain, yang kemudian di dalam fikih itu terkenal dengan syarat dan rukun. Ini kemudian yang sering kami tekankan. Syarat itu adalah sesuatu yang kemudian harus dilengkapi di luar sholat. Sedangkan rukun itu harus sesuatu yang dilengkapi di dalam sholat atau dilaksanakan di dalam amal tersebut. Maka di sini kita yang patut perhatikan bagi teman-teman, menjaga bagaimana kemudian syarat ini benar-benar terpenuhi, seperti bagaimana wudhu kita, bagaimana junub kita, bagaimana kemudian bersuci kita. Kita pastikan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Ini benar-benar sampai batas. Wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai kemudian siku. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Jangan kemudian kita mengambil cepatnya saja di dalam berwudu misalnya. Nah, wamsahu biru'usikum dan selanjutnya al-ayah. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita, terutama teman-teman yang nanti kemudian terjun di masyarakat. Tolong sekali ini kemudian masyarakat kita itu benar-benar kita bimbing di dalam apa? Di dalam masalah wudhu. Bagaimana kemudian membasuh tangan, kemudian benar-benar kita pastikan air itu mengalir sampai kepada siku kita. Nah, itu permasalahan syarat. Belum kemudian permasalahannya di rukun. Sholat itu tidak dikatakan sah jika tidak terpenuhi rukunnya. Dan rukun di dalam sholat itu ada 2. Rukun qauli jenisnya, rukun qauli dan rukun fi'li. Nah, rukun qauli itu saja kita semuanya ketahui. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang saya yakin semuanya itu bisa. Semuanya itu bisa. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah membaca suratul Fatihah. Ingat, kita itu pengikutnya Imam Syafi'i. Ya. Kita pengikutnya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu berpendapat baik kita sholat sendirian maupun kita sholat berjamaah, baik sebagai imam maupun sebagai makmum, kita semuanya itu diwajibkan membaca suratul Fatihah.
Ya, memang ada pendapat lain yang kemudian mengatakan kalau kita berjamaah misalnya makmum, karena di sana dikatakan al-imamu junnatun, imam itu adalah sebagai penanggung jawab dari makmum, maka makmum tidak perlu membaca suratul Fatihah. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kalau jadi makmum sudah santai, karena apa? Karena ada imam yang kemudian telah membaca suratul Fatihah. Nah, lalu kemudian ada yang kemudian berpendapat lagi, yaitu qiraatul imam, qiraatul makmum. Jadi ketika imam sudah membaca dan makmum mendengar, maka kemudian makmum tidak perlu membaca. Tetapi jika imam membaca dalam surat sirriyah dan makmum tidak mendengar, maka makmum tetap wajib membaca. Tetapi Syafi'i, baik mendengar maupun tidak mendengar, kita semuanya diwajibkan membaca. Nah, dan saya yakin di sini semuanya adalah mengikuti mazhab Syafi'i. Maka kita benar-benar perhatikan sholat kita, terutama di dalam baca Al-Fatihah. Nah, saya ingat kiai-kiai dulu di Jawa Tengah, ketika mengajarkan Al-Quran, ketika beliau mengajarkan tahfidzul Quran, ketika beliau mengajarkan apapun itu, perlu diketahui bahwasanya misalkan Simbah Munawir selalu mengajarkan suratul Fatihah terlebih dahulu dan membaca tahiyat baru kemudian diajari ilmu-ilmu yang lain. Karena apa? Dua bacaan itu merupakan bacaan yang sangat penting di dalam sholat, yang kemudian itu adalah masuk di dalam rukun qauli. Nah, yang ketiga rukun qauli di dalam sholat itu adalah membaca tahiyat yang di dalamnya ada bacaan sholawat atas Nabi. Dan terakhir adalah bacaan salam. Nah, begitu detailnya bacaan Fatihah itu. Sampai kemudian di dalam kitab-kitab fikih itu penjelasannya itu rigid. Di sana dibahas bagaimana hukum orang yang tidak bisa membaca Fatihah. Hukum orang yang tidak bisa membaca. Dan yang lebih tepatnya bahasa fikihnya adalah orang yang tidak mampu membaca Fatihah. Maka di sana kemudian memberikan solusi seperti yang ada di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Syekh Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwasanya ketika seseorang misalkan mu'allaf yang hari misalkan tadi maghrib ada seorang mu'allaf yang ingin teman-teman syahadatkan, ya, yang ingin teman-teman tuntun, maka di situ teman-teman wajib menuntun. Jangan kemudian ayo saya ajak ke PBNU dulu. Itu tidak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena itu termasuk dalam bagian menunda kekafiran mereka. Tidak bisa kita bayangkan misalnya, sampai gonceng sepeda motor, lalu kemudian belum kalian baiat, lalu kemudian tiba-tiba kecelakaan, meninggal orang itu, meninggal dalam keadaan kafir. Siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung? Maka ketika ada orang meminta untuk kita tuntun untuk membaca syahadat, silakan dituntun. Lalu ketika sudah membaca syahadat dan kemudian telah mendengarkan adzan, maka dia memiliki kewajiban. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak mampu itu benar-benar diatur bacaan suratul Fatihah. Bagaimana? Yaitu ketika di sana disebutkan oleh Syekh Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Seseorang yang kemudian tidak mampu, bukan tidak bisa, tidak mampu membaca suratul Fatihah, maka dia harus membaca surat-surat yang lain. Misalnya, mungkin sebelum masuk Islam dia sudah menghafal surat An-Nas. Maka surat An-Nas itu dibaca. Dibaca mungkin 2 kali sekiranya 2 bacaan itu adalah sepanjang bacaan suratul Fatihah. Ya, itu yang pertama. Itu kalau tidak mampu, itu diganti dengan bacaan zikir. Yang sekiranya zikir itu lamanya adalah selama bacaan suratul Fatihah. Dan tidak hanya zikir yang diperbolehkan, tetapi kemudian bisa membaca tahlil,
Tidak hanya zikir, tetapi kemudian tahlil. Ambil sangit. Nah, tidak hanya zikir, tetapi juga kemudian tahlil. Intinya adalah kalimat thayyibah. Selama bacaan tersebut itu lamanya membaca suratul Fatihah. Tidak hanya itu, ya. Jika tidak mampu, itu kemudian bisa diganti kemudian dengan membaca dengan diam. Tetapi diamnya itu niat membaca suratul Fatihah selama membaca suratul Fatihah. Sampai seperti itu diperhatikan oleh ulama-ulama kita. Jadi tidak kemudian langsung ditinggalkan begitu saja. Dan Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Pasti dan selalu memberikan solusi-solusi bagi siapa saja yang tidak mampu menjalankan atau terhalang. Nah, inilah Islam yang kita kenal. Ya, sholat pun seperti itu kan. Nggak bisa sholat dengan berdiri, bisa sholat dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan terlentang, tidak bisa dengan terlentang, dengan isyarat. Selama masih ada nyawa, maka kemudian kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Inilah pentingnya sholat. Inilah kemudian syariat yang kemudian Allah langsung sampaikan kepada Hadratul Rasul Muhammad SAW. Allah tidak sampaikan kemudian melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana perintah-perintah yang baik. Dan sholat itu sesungguhnya di dalam Al-Quran telah digambarkan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu sesungguhnya akan mampu membentuk satu karakter yang luar biasa. Karakter di mana seseorang yang menjalankan sholat dengan baik itu akan kemudian mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah terhindar dari sesuatu yang keji, sesuatu yang tidak baik karena sholat. Karena bacaan Fatihah itu kemudian ketika kita benar-benar mampu pahami dengan baik, maka apa yang kita pahami itu akan benar-benar mengkristal di dalam diri kita. Bayangkan, jika kemudian kita setiap membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah, segala puji iku lillahi hanya untuk Allah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi hanya untuk Allah, ya. Rabbil Alamin, yang menguasai alam, yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Nah, di situ kemudian ketika kita sholat, tidak lagi kemudian kita ingin mendapatkan pujian dalam tanda kutip tataran ibadah kita. Karena yang berhak dipuji adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita kemudian memikirkan, ya Rob, bagaimana nasib kami nanti di hari pembalasanmu? Akankah kemudian kami selamat di Siratul Mustaqimmu? Akankah kemudian ya, kami mendapatkan naunganmu? Nah, disinilah yang kemudian kita pikirkan. Lalu kemudian baru dilanjutkan lagi. Iyyaka, hanya kepadamu lah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, di sini Fatihah itu sesungguhnya adalah doa-doa yang terkumpul dengan luar biasa. Karena Fatihah itu adalah ummul Quran, ummul kitab. Maka ketika kita melihat praktek yang ada di lapangan terkait pembacaan suratul Fatihah itu terkadang aneh. Padahal ulama kita itu sudah memposisikan bacaan Fatihah di dalam doa kita itu luar biasa. Coba perhatikan. Ketika ada orang-orang doa di masyarakat, kiai-kiai kita, itu selalu doa itu ditutup dengan Fatihah. Tujuan dari ulama-ulama kita adalah doa-doa kita itu ditutup dengan sesuatu yang utama, yaitu dari Al-Quran, dari Ummul Quran Al-Fatihah. Tetapi yang saya herankan, lihat di jamaah-jamaah, ketika imam sudah kemudian membaca doa, lalu kemudian terakhir Al-Fatihah, itu ada yang guyon, nggak baca Fatihah. Ada yang ngobrol dengan sebelahnya, ada yang kemudian guyonan.
Padahal itu maksud ulama-ulama kita menutup dengan Al-Fatihah. Mari kita baca, itu instruksi. Mari kita baca bersama-sama suratul Fatihah untuk menutup doa kita bersama. Tetapi apa yang terjadi? Maka teman-teman ketika nanti memimpin doa-doa itu, ketika membaca suratul Fatihah itu keraskan, ajak bersama-sama supaya mereka paham. Dan mungkin sesekali perlu teman-teman jelaskan. Oh, ternyata pentingnya bacaan suratul Fatihah di akhir doa itu tujuannya adalah itu. Bahkan banyak ulama-ulama kita ketika diminta barokah doanya, Yai, mohon barokah doanya, saya punya hajat gini. Untuk semua hajat yang saya sebut tadi Al-Fatihah. Cukup, dianggap cukup. Karena itu adalah kumpulan doa yang luar biasa. Nah, itu selalu kita baca di dalam sholat kita. Yang sesungguhnya dengan bacaan Fatihah itu adalah kemudian akan mampu membentuk karakter kita. Makanya yang belum paham Fatihah itu segera dipahami. Sudah berapa tahun kalian sholat? Sudah berapa tahun? Sekarang usia 18 tahun, mungkin sudah ada 8 tahun atau 12 tahun sudah sholat. Tapi apakah sudah mengkristal makna Fatihah itu di dalam diri kita? Ini yang kemudian menjadi PR kita. Karena Al-Quran sudah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak akan pernah. Ya. Apa yang disampaikan Al-Quran itu tidak akan pernah salah. Nah, ini loh teman-teman. Makanya di sini kami benar-benar mengajak. Ya, pendidikan karakter itu kalah dengan pendidikan sholat. Dimanapun itu. Pokoknya sholatnya beres, karakternya pasti beres. Sholatnya beres, pasti akhlaknya beres. Nah, sholatnya beres, mesti kuliah juga ikut beres. Sak jodoh-jodohnya mesti ikut beres. Nah, ini loh teman-teman. Makanya kemudian kita harus benar-benar pahami hakikat sholat itu posisinya di mana. Nah, padahal kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sholatlah kalian, ya. Seolah-olah Allah kemudian melihat kalian, ya. Seolah-olah melihat Allah, jika tidak mampu sholatlah kalian kemudian seolah-olah dilihat Allah. Untuk apa? Untuk memicu kekhusyuan. Jadi kita saling bersama-sama membenahi diri. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah sesungguhnya juga untuk nasihat diri saya pribadi. Tetapi jika kemudian mungkin ada manfaat bagi teman-teman semuanya, semoga itu kemudian bisa diambil manfaatnya dan bisa dilaksanakan dengan sepenuh jiwa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan Zoom pada malam hari ini. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil, dan jika itu ada manfaat maka itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mungkin ada kesalahan, mungkin itu murni datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Rauf MHI. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mari kita berdoa di malam yang penuh berkah ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rauf bisa menjadi penerang di alam kubur kita, dan kita semuanya disatukan nantinya di akhirat di telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Ad'ullaha kama da'a habibuka wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla isra'ihi wa mi'rajihi. Allahumma ilaika nashku da'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawana 'ala nas.
اللهم يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا لا إله إلا أنت إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمورنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما غسلت أحزان حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أسألك أن تغسل أحزاننا وأحزان أحباتنا والأمة الإسلامية في كل مكان آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها المتحققين حسنا ومعنى ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة وبسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Nuruddin. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita ini dengan nanti membaca hamdalah. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz, kepada dosen dan kepada teman-teman yang telah ikut hadir berpartisipasi pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan oleh Unit Turas dan Tahfidz Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Begitu pula jika pada acara pada malam hari ini terdapat kekurangan-kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan selesainya penutupan tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai MC pada acara malam ini pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.